Hah? Terkejut aku. Anak itu mualaf kata aku kan. Padahal aku bilang, aku nggak ngajak kau jadi Islam dek, belajar dulu Biblemu. Iya iya, nggak mau aku juga nggak maunya jadi Islam katanya. Aku mau ini tetap agamakunya kata dia kan. Tapi agak lain ya katanya. Di kitab lain dikatakan nggak boleh makan B2. Kenapa kami makan B2 kata dia kan. Nah pada akhirnya Rosalinda naik ya, mau belajar, oke saya naikin ya. Tiba-tiba dia bersahadat malamnya, Pak D ditemenin sama Rosalinda, minta naik aja biar saya naikin. Saya nggak bisa jambak kamu ya. Habis itu naik lagi dia. Naik lagi aku ngobrol sama dia kan. Tiba-tiba itulah besoknya kakaknya datang. Dimaki-maki aku sama kakaknya. Karena ketahuan dia sama kakaknya. Direkam sama orang-orang sekampung dia. Dibagi-bagikan lah. Nah terus Mikana ngamuk-ngamuk malamnya Pak D. Pokoknya Ya, itu saya ada di bawah itu. tiga hari ini drama sekali lah hidup aku sama si Yoga ini. Dimaki kakaknya, si Mikana ngamuk-ngamuk. Karena aku tengok kepolosan dia kan, aku minta nomor handphonenya, kita komunikasi lewat chat ketakuan. Tapi ya suatu saat kalau seandainya kakak mau ngamuk atau apa ya tetap keluarga nomor satu kan, ya kan, selesaikan dengan keluarga. Sejahat-jahatnya keluarga nggak mungkin dia, kecuali kalau ada indikasi kan dia udah dewasa Pak D, dia tahu kalau keluarganya ada niat untuk melakukan aksi kekerasan sama dia kan, dia yang lebih tahu. Dia bilang dia dari kecil tidak pernah dipukul, berarti keluarganya kan bukan keluarga yang jahat yang kayak yang kita bayangkan jelek gitulah, enggak. Cuman keras suara mereka iyanya. Orang Sumatera Utara kan banyak gitu. Betul. Keras suara tapi nggak sejahat itu juga. Aku banyak kawan-kawan orang Batak juga. Tapi kalau dikompor-kompori mau juga nanti. Tiba-tiba Pak D si apa namanya Yoga ini naiklah kakaknya Amoy. Tadi Pak D sekampung masuk mereka ke sini sama pendeta. Dia ajar sama Bang Tuma. Aduh, tahu aku ya Allah. Pokoknya Yoga ini lucu, kejadian mualaf tuh lucu banget pokoknya. Mulai dari kemarin nggak tahu lagi sampai kapan berakhirnya nih. Aku bilang sama si Amoy sekali hari ini aja terakhir aku jumpa, kataku nggak mau lagi aku berurusan sama si Amoy. Aku bilang biar aja dia mau kejang mau ngamuk itu urusan dia sama Yoga lah. Tapi aku kasih kesempatan dia. Malah memaki-maki dia tadi, mak lampir. Jadi dibicarain sama Bang Juma kan. Wah kata Bang Juma, kita nikahkan Uni Rifa sama Yoga ya, kata Bang Juma. Tambah panas. Nggak nengok kok tadi dek Amoy ngamuk-ngamuk dia. Ada kuliah aku di bawah itu. Ku tengokkanlah chatmu. Makin berteriak dia, kesurupan hantu dia. B2 diteriakinya. Ku tengok ke chatnya si Yoga. Iya loh kataku, Yoga bilang gini loh. Beruntung sekali lelaki yang bersama Uni. Tambah panas dia Amoy. Gawat. Hari ini nonton nggak dia ini si Olan? Nggak tahu aku. Kalau mau nonton naiklah ke sini ngobrol baik-baik. Ini enggak. Mana Pokoknya berani dia sendiri itu, disuruhnya orang dulu baru disuruhnya apa baru mau gitu dia itu. kata jadi si Olan ini bohong sama si Yoga Pak D. Dia bilang udah kupermalukan itu si Uni itu, katanya udah terbungkam, dia terdiam dia katanya. Kayak mana mau berbohong, itu data-data kita live kan, YouTube kita melive kan semua, kita ngobrol di sini apa nggak bisa berbohong di sini. Ini aja ditonton 468 orang nih. Belum di Bang Juma. Saya kalau sudah live memang sengaja saya record, bukan apa-apa saya live. Karena kita nggak mau ada fitnah kayak Mikana naik ke tempat kita kemarin itu. Kenapa? Rosalinda minta naik ya, Uni nggak bisa jambak. Naik Rosalinda. Tunggu, Rosalinda. Nggak ada, yang ada Jihan Thea. Yang Kristen saya nggak tahu yang mana aja ini. Yang Muslim turun dulu aja. Kita di sini diskusi lintas agama ya. Ya, Rosalinda mana? Mana itunya? Akunnya mana? Sini ku jambak dulu. Mana akunnya? Nggak ada. Oh ini. Oh akunmu privat. Akunmu privat dek. Atau akunmu ke band. Pakai akun yang lain. Pakai Itu Rai disapa dulu Rai. Oh ya Ray. Halo Ray. Raymond. Selamatkan malam. Ini dengar ya cerita asli dan ini ada di YouTube. Perhatikan banyak sekali umat Kristen yang mempermalukan dirinya di hadapan kami umat Islam. Contoh, si Mami kemarin dengan berani-beraninya mengatakan, aku percaya sama Tuhanku Uni.
Kalau begitu kau ikuti Matius ini ya. Barang siapa yang memiliki iman sebiji sawi akan bisa berkata kepada gunung ini pindahlah, maka gunung itu akan pindah. Apa katanya? 7 hari aku puasa Yuni katanya. Ini sudah hari keberapa ini? Makanya jangan menipu. Iman itu tidak mungkin menipu. Jangan mau tertipu diri sendiri. Jangan diri sendiri tertipu gitu loh. Kalian sendiri, kalian menunjukkan kalau kalian tuh menipu diri kalian sendiri. Kalian yang mempertontonkan kepada kami kebenaran Islam. Nggak usah gunung, keberatan. Ini loh kacamataku pindah dari tempatnya itu loh kalau bisa. Kacamata aja ini. Coba kau pindah geser itu. Kalau kau punya iman coba. Geser aja sedikit. Geser aja sedikit aja. 5 cm aja coba. Geser lah kalau bisa. Kalau kau punya iman. Enggak usah gunung. Iya, betul. Paling bisanya geser gunung kembar kali. Kalau itu enak itu geser gunung kembar. Pancal orangnya langsung pindah ke gunungnya itu. Kalau si Yoga dia udah ngerasain sendiri penipuan itu. Dia yang menipu pendeta. Maka aku bilang, pendetamu aja bisa ketipu deh, apalagi jemaatnya. Pendeta aja udah ketipu apalagi jemaat. Ya, Robin Pardede, halo. Ya, assalamualaikum Ripa. Waalaikumsalam, ya, Muslim semua, ya? Ya, salam. Ya, selamat sore. Oh, non Muslim ya Bang? Ya Bang Robin, silakan. Ini ruang diskusi lintas agama. Ya, silakan ada yang mau Anda sampaikan. Oke. Ada yang mau ditanggapi atau kalau perlu sih, kalau saran saya, kalau saya selagi ada di komal manapun, saya ingin tuh orang Kristen justru bertanya tentang Islam. Tapi kalau kalian ingin menjelaskan iman kalian, mohon maaf kami juga tidak boleh diam saja. Kami harus mereaksinya ya, sebagai bentuk kita mengajak manusia untuk menggunakan critical thinking, proses belajar mengajar. Silakan Bang Robin, Anda berhak. Oke, iya, terima kasih. Ya, saya nggak otak-atik yang namanya ayat suci Al-Quran, saya nggak otak-atik ya, karena itu perintah daripada Yang Maha Kuasa. Jangan pernah mengkotak-atik keyakinan orang lain ya. Kalau itu memang keyakinannya silahkan ya. Kita tidak bisa paksa ya. Itu aja mau saya kasih saran. Termasuk buat ini bimbel berjalan ya. Ini luar biasa pengetahuannya tentang kebenaran. Ya, mana yang baik dilakukan, mana yang nggak baik jangan dilakukan. Yang penting dia nggak percaya. Abangku izin saya potong. Bang, boleh. Di hadapan saya, diksi yang dikeluarkan dari lisan seseorang di sini, saya harus luruskan kalau itu menyebabkan kesalahpahaman. Ya, kita bicara di sini konteksnya adalah tentang bagaimana kita memahami agama kita masing-masing dari sudut pandang kebenaran, bukan dari kebaikan atau dari sisi kebenaran. Nah, ketika tadi Anda bilang mana yang baik, mana yang buruk, Bang. Saya tidak percaya loh, Bang, ada ajaran agama yang buruk. Nah, hati-hati Bang, diksi Abang itu bisa menciderai agama Abang sendiri. Maka hati-hati. Maksudnya poin Abang tuh apa? Naik ke sini, Abang tahu ini room diskusi, maka sama seperti Abang lihat ring tinju, Abang naik ke atas ring, artinya Abang siap untuk bertempur. Nah, silahkan Abang ajukan apa pertanyaan atau pernyataan. Karena kalau seandainya naik ke sini tapi tidak sesuai dengan substansi tema tempat ini teknis kalau dibicarakan sudah tidak perlu ya, karena kami sudah hampir bertahun-tahun mengadakan diskusi semacam ini. Jadi jangan ajarkan kami tentang teknis lagi. Silakan Abang langsung ke materi, bertanya atau menjelaskan. Jadi kita punya talenta masing-masing. Apa yang ada pada Bunda Ripa belum tentu ada pada saya ya. Betul. Kita diajar saling melengkapi ya. Jadi Bunda jangan merasa kita paling wow, kita paling hebat, jangan ya. Nggak boleh Bang, tidak boleh. Iya, itu yang saya maksud ya. Jadi apa yang pengetahuan saya belum tentu ada pada bimbel. Ya begitu juga sebaliknya. Makanya kita diajar saling melengkapi. Bukan bimbel, Bang. Bukan bimbel, ya. Bible. Nah, jadi itu makanya saya katakan apa yang diimani seseorang biarkan. Kalau memang itu salah ya biarkan saja. Yang penting kita sudah maaf. Ini yang saya tidak sepakati ya. Kalau sudah kita tahu orang salah lalu kita biarkan, itu namanya saya tidak mengasihi orang tersebut. Kalau Abang tidak mengasihi orang lain, silakan. Sebentar dulu, sebentar. Kalau mau berdebat tentang hak masing-masing, saya punya hak jawab di sini. Ini room Islam, satu. Yang kedua, kita punya hak demokrasi di negara kita. Kalau Anda memilih untuk berdiam diri atas kesesatan orang lain, sementara Anda tahu itu salah, silahkan. Jangan ajak saya begitu, karena saya agamanya Islam, diajarkan sebentar. Izinkan saya selesai dulu. Omongan Anda tadi itu intervensi.
Ya, itu Boleh, bukan boleh, nasihat. silakan. Omongan Anda itu intervensi diksinya, bukan, beda ya. Diksi nasihat dengan diksi intervensi itu beda. Diksi nasihat itu diawali dengan kalau bisa ada tawaran. Dan nasihat itu bisa diterima atau bisa ditolak. Tapi intervensi itu sudah masuk ke hak orang lain. Janganlah kita begini, melarang orang lain melakukan apa yang benar menurut orang lain, kecuali yang kami lakukan salah. Selagi yang kami lakukan ini masih dilindungi undang-undang, tidak terlarang oleh Al-Quran, kitab suci kami, Nabi kami tidak melarangnya, tidak ada yang boleh melarangnya. Tidak ada yang boleh melarangnya, kecuali memang pemerintah sendiri turun tangan menghentikan kami berdiskusi. Itu poin saya. Nah, lanjut. Ketika Anda membawa satu prinsip yang tidak kami miliki, mohon maaf, umat Islam ini beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu perbedaan kami dengan orang Yahudi. Amar ma'ruf artinya kami mengajak kepada perbuatan baik, bernahi mungkar artinya kami mengatakan tidak untuk kemungkaran. Di hadapan kami kalau ada kemungkaran, kami tolak. Dengan cara apa? Kami berikan bantahannya menggunakan ilmu pengetahuan, bukan kebencian. Contoh, ketika Yoga di sini hadir, dia katakan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kami bantah karena itu menurut kami bukan kebenaran. Dan itu bukan cuma menurut kami bahkan mampu menunjukkan secara universal. Pahami, secara universal bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Kenapa? Definisi kebenaran adalah ketika ada sebuah klaim terbukti secara realitas dan secara konkret. Kalau tidak ada pernyataan dari Yesus bahwa dia adalah ilah, kami katakan salah kalian kalau mengatakan dia ilah. Ini yang namanya beramar ma'ruf nahi mungkar, abangku. Nah, prinsip Anda sebagai orang Kristen yang membiarkan orang tersesat, sebenarnya saya bisa bantah menggunakan kitab suci Anda. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengajarkan, jadikan semua bangsa muridku, kabarkan Injil kepada seluruh makhluk. Maka Anda ini bicara dari sudut pandang pribadi. Dan sudut pandang pribadi itu bisa salah. Dan kami berhak untuk menolak itu. Nah, jadi ketika bicara di sini, tugas kita mengedukasi. Apa arti mengedukasi? Mencerdaskan anak bangsa dengan ilmu pengetahuan. Boleh membawa prinsip pribadi, jangan sebarkan ke orang lain kalau prinsip itu melanggar. Prinsip Anda melanggar ajaran kami. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ajaran Islam. Yang artinya apa? Mengajak orang kepada kebenaran dan mengatakan tidak untuk keingkaran. Oh, lalu kalau gitu Kristen nggak boleh beragama dong. Ini kan mungkar menurut ini. La ikraha fiddin. Mengajak itu bukan berarti kami mengiming-imingi Indomie, memberikan uang, membujuk-bujuk, bukan. Ketika kalian bertanya, kami jawab. Ketika kalian ingin tahu, kami kasih tahu. Tapi ketika kalian tolak, kami biarkan. Dasarnya mana? La ikraha fiddin. Jadi kami ada batasan. Inilah kami umat Islam. Silakan abangku, saya sudah ingatkan Anda. Jangan bicara teknis, bicara substansi. Ini Komal diskusi lintas agama. Ya. Tunjukkan kalau Anda paling benar. Silakan. Ya. Saya yang namanya manusia siapapun itu, bahkan Nabi Rasul itu tidak ada yang benar. Yang benar itu hanya satu, yaitu lagi Anda blunder depan saya. Baca Lukas pasal 170. Bahkan nabi-nabi itu kudus. Jangankan benar, kudus. Nah, Ngeri jadi ini. begini, Bunda. Ini kalau bicara tanpa ilmu pengetahuan. Baca Bible Anda. Bahkan Daud yang mengambil baca, istri Bunda. orang Saya sudah dalam baca kitab. semua itu Oke, dari Kejadian oke. sampai Anda Wahyu. bilang nabi-nabi Ya. tidak ada benar ya. Oke, saya Tidak tanya ada kepada yang Anda. benar, ya, tidak ada yang suci. Oke, saya tunjukkan. Karena itu Lukas semua pasal 1 nomor keturunan 70. daripada Nabi Adam. Lukas pasal 1 nomor 70, baca dulu ayatnya. Jangan Anda tolak dulu sebelum membaca. Anda baca dulu Lukas pasal 1 nomor 70. Nih, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Anda katakan nabi tidak benar. Keterlaluan Anda. Bahkan sebab Daud telah melakukan apa yang benar di mata Allah. Itu dalil di kitab suci Anda. Anda ini bicara berdasarkan kitab suci atau hawa nafsu atau doktrin gereja ini? Jawab. Saya kasih Anda dalilnya. Saya sudah bilang naik ke Komal ini bawa ilmu pengetahuan. Jangan bawa doktrin gereja, kebencian, tendensius. Bawa ilmu pengetahuan di sini. Umat Islam, mereka adalah umat yang berilmu. Karena kami diperintahkan, afala yataqilun, apa kalian tidak berakal? Afala yatafakkaru, apa kalian tidak berfikir? Kami nggak ada diperintah imani saja. Bahkan iman dalam Al-Quran kami suruh buktikan. Seumur hidup kami suruh buktikan. Jawab. Bagaimana Lukas pasal 170? Anda katakan Nabi tidak benar. Jawab.
Jadi begini Bunda, ya. Jadi yang namanya ciptaan itu sama seperti seperti dikatakan dalam kekristenan Yesus itu yang paling suci ya. Karena manusia itu karena kita memandang dengan apa? Dengan manusia. Jadi tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang kudus. Anda bicara tahu dari mana tidak ada manusia yang suci? Yeremia, Anda lihat sebab Yeremia sebelum dilahirkan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Lalu tiba-tiba Anda katakan orang tidak ada yang suci. Keterlaluan Anda membantah kitab suci Anda sendiri ya. Tuhan Perjanjian Lama sendiri mengatakan sebab Yeremia sudah dikenal Tuhan. Tunggu dulu. Saya bawa ayat, Anda bawa asumsi. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang tidak ada? Coba tunjukkan dalam kitab Anda. Dalam kitab Anda tertulis tidak ada manusia yang suci. Hanya satu manusia yang suci. Tunjukkan dalam kitab Anda. Anda Tuhan ya, sehingga Anda sok tahu tentang isi kitab suci Anda. Tunjukkan dalam kitab Anda tidak ada lagi manusia yang suci kecuali Yesus. Tunjukkan. Ya. Jelas. Jadi kenapa saya katakan gitu? Jadi kalau orang yang suci itu seperti Nabi, dia harus mau mengorbankan hidupnya demi kesalahan orang lain. Nah, itu hanya dimiliki oleh siapa yang ngajarin Anda itu? Anda bicara itu dasarnya apa? Kalau saya dasarnya kitab suci Anda. Ya, mau mengorbankan demi kesalahan orang lain. Nah, itu berarti orang yang suci, ya. Hanya yang suci yang orang ini bisa melakukan seperti itu. Siapa yang ngajarin itu? Yang bilang begitu siapa? Yang mengajari itu adalah Yang Maha Esa. Anda berjumpa dengan Tuhan itu, lalu dia bicara kepada Anda, Nabi Anda. Benar. Buktikan kalau yang berjumpa dengan Anda itu adalah Tuhan, bukan setan. Ya, ada di dalam hidup saya. Jadi yoga, Roh Kudus hajar yoga. Masuk Roh Kudusnya yoga. Ini Bapak Pendeta ini. Silakan masuk semua. Ini ya, saya mau membantah Bapak ini dulu ya. Ini saya bawa dalil dulu ya. Kita nggak mau memperbodoh diri sendiri ya. Sebentar, jadi begini, diam dulu. Saya nggak mau membiarkan orang-orang ini ya. Inilah fitnah keji ya. Inilah Bapak Robin ini doktrinnya menjadi asbab fitnah kepada Tuhan dan fitnah kepada para nabi-nabi ya. Yeremia pasal 1 nomor 5. Dia katakan tidak ada manusia yang suci kecuali Yesus ya. Demi untuk menuhankan Yesus dia memfitnah menjelek-jelekkan para nabi. Nih ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ini yang bicara Tuhan Bani Israel. Tiba-tiba Bapak ini mengatakan bahwa tidak ada manusia suci kecuali Yesus. Itu ayat mau Anda bakar? Itu mau dibuang ayat itu? Atau Anda mau mengingkari Tuhan Bani Israel? Anda lebih benar daripada Tuhan Bani Israel. Anda bilang tidak ada manusia yang suci. Saya sudah bawa Lukas pasal 1 nomor 70 bahwa tertulis di situ nabi-nabi itu suci. Bahkan Henok dan Elia tidak perlu mati seperti Yesus dulu langsung ke surga. Henok Elia itu terangkat ke surga karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Anda bilang tidak ada manusia yang suci. Inilah kalian, kebencian kalian kepada para nabi-nabi itu membuat kalian sesat. Kenapa? Bagaimana mungkin Tuhan membenarkan kalian yang membenci manusia-manusia pilihannya? Bagaimana mungkin orang seperti kalian ini berhak atas surganya Tuhan, sementara kalian mencaci maki nabi-nabi kesayangan Tuhan tersebut? Yeremia sudah dikuduskan sebelum lahir. Henok, Anda yang bilang nabi-nabi tidak ada yang benar hidupnya, sementara Anda baca lagi dalam kitab Raja-Raja. Segala ciptaan tidak ada yang suci, ya. Termasuk saya Yesus. Tanya. Biar termasuk nih. Yesus itu Ya, siapa deh? Yesus. Termasuk manusia. Ya benar. Ya. Yesus berkata kepada iblis, nyala iblis sebab ada tertulis, engkau di situ siapa? Iblis kan? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Sekarang pertanyaan saya, di mana ada tertulis iblis disuruh nyembah Allah? Ayo, sini. Di mana iblis disuruh nyembah Allah sebagaimana yang dikatakan Yesus? Ini Pak Bimbel, iblis itu tidak akan pernah menyembah Allah, ya. Berarti tidak. Yesus pembohong kalau begitu. Ya. Jadi tidak akan pernah. Yang namanya iblis itu tidak akan pernah. Kalau dia mau menyembah Allah, dia pasti menurut, ya. Berarti Anda mendukung argumentasi saya bahwa Yesus membohongi iblis. Padahal kata Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Nah ini iblis sang pendusta bisa ditipu oleh Yesus. Sekarang yang penipu ulung ini siapa kalau begitu? Ya itu kalau memang menurut seperti itu yang Bapak dapat, ya tidak apa-apa. Nah, kok nyerah?
Ya enggak, saya enggak menyerah. Itu satu Saya ya. enggak pernah menyerah. Iman saya Siapa saja yang ditipu oleh. Jadi dari sini sudah jelas Yesus bukan manusia suci karena iblis pun bisa ditipu. Bukan cuma iblis yang ditipu, murid-muridnya pun ditipu oleh Yesus. Coba Anda buka di dalam Lukas, bentar Bang. Bentar Bang, saya buktikan Bang. Izinkan saya ngomong Bang. Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tunjukkan ada tertulis di mana itu Bang? Gimana? Lukas 24 ayat 4 atau Anda baca dari ayat 44 ya, di situ dikatakan semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi ya. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat dan kitab Mazmur harus digenapi. Ayat 45-nya, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya, di mana ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Coba carikan, ada tulisan seperti itu. Sedangkan iblis ketika Matius 4 ayat 6, Mesias akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yang dikatakan iblis ini ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Persis bunyinya. Tapi ketika Yesus mengatakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ada tertulis, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tapi semua zong tidak ada tertulis. Apakah ini tidak bisa dikatakan dia seorang pembohong? Nah, jadi begini Pak, ya. Jadi makanya semua bertentangan, bertolak belakang, ya. Jadi makanya saya itu nggak percaya dengan nama yang tertulis Pak. Itu makanya. Kalau nggak percaya, kok dengan tertulis kenapa? Kok Itu jadi Pak, itu beda. Dadah. Bapak Gimana katakan, coba? kan? Kalau dia sudah nggak percaya dengan yang ditulis ini gimana nih? Saya nggak percaya. Saya nggak Ya, percaya ada Pak. di Jadi dalam. saya Ripa udah tahu. Makanya karena inilah akan mengabdi kita kenapa? Oh, ini Bapak ini, Ah, Bapak ini, Pak. Pak Robin ini adalah orang, ya dengar ya, Pak Robin Tuhannya ini Google. adalah orang yang, mohon maaf ya, sama kayak Luga Tamunan, mengaku bertemu Tuhan. Ih, kayak kan buntal Ya, seperti kau. itu, ya. Jangan Iya. Ripa, jangan, nggak boleh. Ya. Gak, kan Pak Robin ini kan Saya nggak nggak percaya sama kita dengan suci. Luga. Yoga, Luga juga saya nggak sama dengan Luga si itu Luga nggak. kan si Luga kan mengaku Nabi ketemu Tuhan, Bapak justru mengaku Tuhan dalam diri Bapak. Bapak lebih parah dari Luga. Nah, oke. Nggak apa-apa Intinya kalau Yesus suci gagal, dah. Uni Ripa nggak apa-apa. Nggak bisa dibantah itu. Joliman Uni Ripa dengan saya nggak apa-apa. Terima kasih buat Uni. Loh, kok zolim pula? Pak Orang Zolim kau bilang. itu, Iya, ini Pak menzolimi. Zolim itu artinya Orang zolim itu. Kuasa Kok yang menciptakan menzolimi? saya kan bukan Uni. Belum mengatakan seperti Siapa, kata Mak? Itu tunggu. Mengapa Uni Siapa berani yang mengatakan Maha Kuasa seperti itu? saya? Nah, itu yang saya maksud. Anda Lebih yang baik Uni berdiam diri. Zolim. Siapa? daripada Saya mengucapkan tanya. dosa. Ya, oke Oh, nggak gitu. bisa. Tidak, Oh, ya, tidak silakan, berdosa. silakan. Mengatakan kotoran itu bau tidak berdosa. Mengatakan penipu-penipu saya Ya, tidak silakan. berdosa. Tapi mengatakan orang benar penipu baru saya Kenapa berdosa. Uni Itu baru mengatakan- zolim. yang Nah, Anda yang menciptakan saya emang Uni. Mengapa nggak Uni mengatakan Jangan saya bau? sampai kau Bukan. masukkan Memang korupsi siapa? ke apamu ya, ke badanmu ya. Hah? Kalau Uni yang menciptakan saya, oke. Ya, gitu ya Uni ya. Oke, terima kasih buat Pak, ujian Uni. bukan saya yang menciptakan Anda. Jangan kau Ya. dulu. Iya. Terima kasih ya buat hujatannya, buat jolimannya. Saya tetap berterima kasih. Emang pendekah Ya, Bapak. orang ini loh serius. Nanti Orang kita menunjukkan kebenaran dibilang zolim. Anda bilang Iya. Yesus suci. Jadi Ternyata begini, tidak, Pak Bina, dibilang ya. zolim Kalau gimana? kita menunjuk kebenaran, jangan sampai. Makanya banyak sekarang orang-orang Kristen juga menghakimi Teman-teman. seseorang dengan firman, dengan ayat suci. Banyak sekarang. Enggak, Itu enggak. makanya- Udah, Pak Robin diam. enggak, Pak Robin. Oke, diam. Yoga, Silakan. Yoga, Terima kasih. coba. Yudi, Pak. Lanjut. Pak Robin diam. Dengarkan ya, dengarkan. Bukti kalau Anda penipu adalah tadi Anda sendiri yang mengatakan tidak ada satupun nabi Nah, yang udah suci menjolimi lagi, kecuali kan? Yesus. Anda Yang penipu. Maha Esa aja belum Anda mengatakan penipu saya enggak? penipu. Saya Ini membongkar. ciptaan. Nah, Diam silakan. dulu. Silakan. Penipu artinya Nah, ini, adalah dari menyatakan bagaimana saya mau sesuatu mengatakan yang ini tidak benar. Kalau yang benar itu Anda Islam yang laki-laki atau sejati ya. perempuan? Kayak Bang Jumat, Gantian bagus. dulu.
Islam sejati itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa amar ma'ruf nahi mungkar? Perbedaan umat Islam dengan umat lainnya, mereka diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Benar katakan benar, salah katakan salah. Tidak ada yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Anda demi menghindari diri Anda dari blundernya kitab suci Anda yang kami kuasai, Anda mengatakan saya tidak percaya dengan apa yang tertulis. Tapi di awal tadi Anda yang mengatakan tidak ada satupun manusia suci kecuali Yesus. Dari mana Anda tahu Yesus kalau bukan dari Bible? Saya tidak pernah memaksa. Saya tidak perlu dan tidak pernah memaksa. Oke, enggak apa-apa nih. Cocok kau sama sikat buntal itu kau. Gimana Pak Yoga? Tadi kau bilang kau paling suci, kau bilang pernah kau nengok surga, kau bilang gimana nya ceritanya? Gimana Pak Yoga? Ini marga apa kamu Pak Yoga? Dia orang Batak. Nggak usah Pak. Nggak ada kaitannya dengan marga. Nggak usah kaitan dengan marga ya. Jangan menyerang pribadi orang lain, bahas substansi. Di sini bukan saya juga Yoga. Ini saya tidak menghakimi, saya membuktikan. Adukan aku sama Roh Kudus, mau adukanlah. Cepat saya nggak seperti itu. Saya tetap mengampuni kamu Yoga. Kalau sekali apa memangnya kamu Tuhan. Iya, ya memang iya. Wah, kan? Memang iya, Yoga, dia Tuhan. Itu adalah sesat kau. Yoga, coba di-mute dulu, sabar. Ini mau ajarkan sesuatu. Ya, dengan teman-teman ya. Orang yang paling tersesat dari jalannya adalah orang yang mengencingi. Saya yang saya bilang siapa? Anda kenapa baper? Anda merasa. Kalau Anda merasa berarti Anda tahu kalau itu untuk Anda. Lucu Anda ini. Saya tidak sebutkan nama. Ini kepada siapa? Coba. Kepada siapa ini perkataanmu? Saya bicara kepada orang yang nonton ini. Anda kenapa pakai nenek-nenek ini? Oke, maaf. Laki-laki tapi kayak nenek-nenek. Oke. Laki-laki tapi kelakuan seperti nenek-nenek. Iyalah. Ya, dengar teman-teman. Kak awak. Di mute. Saya ini bicara bergantian. Kalau Anda mau bicara saya kasih waktu. Dengar teman-teman ya. Ya, silakan. Di mute. Umat Islam itu adalah umat yang ada perintah baginya beramar ma'ruf nahi mungkar. Kan saya sudah katakan dari awal, amar ma'ruf artinya kami diperintahkan untuk mengajak kepada kebenaran dan kebaikan, dan bernahi mungkar kami diperintahkan untuk tidak bersama-sama dengan kemungkaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Itu kami umat Islam. Anda sebagai umat yang tidak mau mengakui agama Anda, tapi Anda sudah menunjukkan tadi Anda Kristen. Buktinya apa? Anda mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia suci kecuali Yesus. Saya tampar Anda dengan isi kitab sucinya orang Kristen, Lukas 1:70, Yeremia 1:5. Lalu tiba-tiba Anda katakan, itulah kenapa saya tidak percaya kepada yang tertulis. Argumen itu saja sudah menunjukkan bahwa Bible ini tidak layak dipercaya menurut Anda. Itu konsekuensi dari argumen Anda. Lalu kemudian Anda bicara tentang Tuhan. Anda tidak percaya kepada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tapi bicara tentang Tuhan. Dari mana Anda tahu tentang Tuhan? Tidak ada satupun orang beragama yang tahu tentang Tuhan kecuali merujuk ke kitab suci, kecuali dia nabi. Nabi tidak perlu kitab suci dulu baru dia tahu Tuhan. Kenapa? Dialah penyampai kitab suci itu. Dia yang memberikan kitab suci, punya Tuhan, firman Tuhan. Lalu Anda katakan Tuhan di dalam diri Anda. Anda lebih sesat daripada orang Kristen. Justru Anda adalah orang yang paling sesat dan menyesatkan. Kenapa? Anda mengaku Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup saya. Oke, ketika Anda di toilet, Tuhan bersama Anda. Emang ada gila-gila kau, Robin. Emang ada gila-gila. Terima kasih buat yoga saudaraku. Iya, ada gila-gila mulu. Iya, nggak apa-apa. Yang ada pun nggak apa-apa. Ya, Tuhan tetap ada sama saya sampai sekarang. Nah, kami tidak peduli dengan itu. Kami tidak peduli dengan penyesatan Anda. Anda mau bilang Anda Tuhan, kami tidak peduli. Kami hanya membuktikan orang-orang yang mengaku beragama, mengaku kenal Tuhan, tapi mengangkangi kitab sucinya, ini adalah orang yang paling sesat di antara orang-orang tersesat. Ya, terima kasih. Ya, yang penting yang menciptakan saya tidak mengatakan saya sesat. Siapa yang menciptakan Anda? Ke jalan yang benar.
yang maha kuasa dan yang tidak bisa Siapa? dipandang oleh manusia. Siapa Tuhan. namanya? Ya. Siapa namanya? Dan yang tidak bisa diketahui, yang maha esa, yang maha kuasa. Siapa namanya? Dari mana yang Anda tidak tahu bisa kalau dia maha dimengerti oleh kuasa? manusia. Dari mana Anda tahu kalau dia maha Ini esa? ada di dalam hidup saya. Siapa Saya yang bilang kalau bisa dia maha hidup bukan esa? karena ripa. Saya hidup bukan karena yoga. Saya hidup bukan karena babe. Ya, saya hidup bukan karena siapa-siapa, bahkan nabi-nabi, rasul-rasul. Udah, Saya Fandi, bisa Fandi, hidup karena turunkan. yang maha Saya esa. nggak mau Jawab buang kau waktu. daripada Apa suka itu? buntal. Saya Terima kasih. Siapa nama Tuhan yang menciptakan itu? Pagi dia. Baru lebih ngomong parah lanjut. daripada suka buntal itu loh. Sikap buntal masih ada lah kan. Sedikit. Ini sama. Yoga, kalau kau lihat pendeta-pendeta kayak gini semakin mantap ndak imanmu itu? Ya iyalah, dia aja nggak bisa menjawab. Semakin bagus imanku. Ya, basmele, Islam atau non-Islam? Basmele. Jadi kalian, kalau kalian mau menipu jemaat kalian, menipu diri kalian, menipu orang lain, kami tidak masalah. Tapi ketika kalian menipu di hadapan kami umat Islam, ada kewajiban kami untuk bernahi mungkar. Apa itu bernahi mungkar? Mengatakan tidak pada yang salah, mengatakan iya pada yang benar. Kalau kalian mau menipu banyak orang, jangan cari tempat ini. Karena kami tidak akan izinkan kalian menipu siapapun. Satu orang pun kami tidak izinkan kalian tipui. Halo, silakan Evo Bae, Muslim atau non Muslim? Muslim atau non Muslim? Kunci, Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Oke, brother, silakan. Mau bertanya atau mau mengajukan pernyataan? Silakan. Buka mic-nya. Kunci, silakan buka mic-nya. Mau bertanya atau mau menyatakan sesuatu? Undang untuk buka mic. Ya, silakan. Kunci. Paling akhir. Mana cuci tangan dulu ya? Yesi Novita, Muslim atau non Muslim? Awal pas duluan ya. Mana tadi cuci tangan dulu tadi pakai mesin. Oke, kunci, silakan dibuka mic-nya. Mungkin Anda tidak tahu kalau Anda sedang termute. Dibuka mute-nya lagi supaya suara Anda bisa kita dengarkan. Halo, kunci. Kenapa kalian di sini menjadi berhala? Apa tujuan kalian ke atas? Mau mereport? Yang Muslim, stop permintaan naik dulu. Kita satu-satu dulu ya. Yang Muslim, yang non Muslim kita layani ya. Yang Muslim ndak usah naik ke atas. Saya batalkan permintaan kalian biar nggak terlalu rame di atas ini. Repot kita jadinya. Saiful Anwar saya tolak ya. Zitia Andita saya tolak. Saya Ibu maghrib dulu Haja. Uni di sini Siap, pas adzan. Lanjut. Di sini udah lewat. Ibu Zitia Antika saya hentikan ini. PAP saya naikin ya. Saya tidak tahu Islam atau Kristen. Ibu Haja jangan minta penaikan lagi. Saya sudah tolak. Rizky Nanda saya tolak. Rudi Rudin coba saya naikin. Saya mau tahu Islam atau Kristen dulu. Ya terlalu banyak yang antri di bawah. Kami para moderator juga kebingungan ya. Biarkan non muslim yang naik. Jangan ini. Kalau seandainya nggak sengaja. Anna Joy saya naikkan ke atas. Titik ya turun dulu ya. Oke, Banji GS muslim non muslim. Bang JGS muslim atau non muslim? Oke, Anna Joy muslim atau non muslim? Anna Joy. Nabila saya tolak. Pemuda Hijrah saya tolak. Titik ya saya tolak ya. Tolong tidak usah minta lagi kalau kalian adalah muslim. Jangan repotkan kami para moderator. Turun naik gitu ya. Laju ini saya turunkan. Rahmat Telfas. Coba. Muhammad saya ini kan. Nggak perlu minta naik kalau muslim. Halo Rahma muslim atau non muslim? Rahma muslim atau non muslim? Aldi Taher tidak saya naikkan. Ya. Muhammad
Halo. Halo. Andrian muslim atau non muslim? Halo, ini non muslim ini. Oke, silakan. Anda boleh bertanya atau menyatakan. Silakan. Wah, Yesi Novita nggak usah minta lagi ya. Tapi ya, silakan, brother. ya terima kasih dulu atas permintaan saya sudah dinaikkan saya ya. Oke. Ya, begini Kak, begini Bu, atau apalah namanya, ya kan? Dari saya ini dari non muslim, dan saya berbicara ini bukan masalah dalil atau tentang agama, ya kan? Tapi aku salut saja. Kenapa saya berbicara begini? Saya berbicara begini kenapa saya ini tiap-tiap saja saya berbuka ini TikTok, yang saya dapatkan hanya perdebatan tentang agama dan tentang agama, ya. Dan yang paling serunya, ya, dan yang paling serunya lagi, tidak saling memberikan kesempatan satu sama lain tentang perdebatan untuk agama ini. Ya. Contohnya seperti siapa yang tidak kami beri kesempatan di sini bicara? Saya tidak menunjukkan siapa. Berarti Anda memfitnah, brother. Di sini kami tidak izinkan fitnah. Berikan contoh. Tentang itu faktanya. fitnah, brother. Fakta itu ada realitasnya. Kalau kita Buktikan menunjukkan siapa seseorangnya. Anda sehingga, kalau bicara di sini jangan memfitnah. Kami sudah bilang ini Komal Edukasi, bukan tempat memfitnah. Ajang fitnah jangan di sini. Tunjukkan bukti siapa manusia yang tidak kami kasih kesempatan bicara di sini. Ini Harfor muslim atau non muslim? Sudah 4 kali saya turunkan. Muslim atau non muslim? Muslim, tapi izinkan saya 1 menit bicara, Bun. Tidak saya izinkan. Saya sudah bilang dari tadi. Di sini biarkan non Islam yang bertanya, karena ini tempat diskusi lintas agama. Ya, ini bukan majelis taklim. Yang Muslim, Bang Zuma, Bang Handi, Pak Desugi itu apologet. Sudah ada perwakilan dari Islam menjawab setiap pertanyaan Kristen. Tidak lagi perlu umat Islam naik ke sini, kecuali kalian ingin mengatakan lebih baik daripada kami, buka Komal, ajak orang ke sana. Ya tolonglah, masa saya harus berkali-kali bilang, ini kan tempat diskusi lintas agama. Adrian, buktikan siapa yang tidak diberikan kesempatan bicara dari kalangan non-Islam di Komal ini. Sebutkan nama. Suruh dia ke atas lagi biar bicara. Yang Muslim memang saya sudah bilang, aturan di Komal ini, yang Muslim tidak perlu naik. Karena di sini tempat non-Muslim bertanya dan belajar. Kalau tidak butuh pembelajaran, jangan naik. Kalau mau curhat, cari rumah Mama Dedeh. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, waalaikumsalam Bang. Master Muslim Kristen? Iya, saya Muslim. Saya ingin menyapa aja Bang. Iya, makasih Bang. Silakan disapa cepat Bang. Biar nggak lama-lama. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi, Bang Zuma. semuanya. Lanjut. Sampaikan aja Bang. Didengarkan. Ya, hanya ingin mengucap salam aja Bang. Lepas Ya itu udah. turun saya. Siap, makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya maaf lah Bang, kusangka di sini aku agama Islam. Ya aku izin turun lah Bang, izin turun. Yang Muslim sabar dulu, kalian. Kan saya sudah bilang di sini sudah ada Bang Zuma. Kalau mau nyapa-nyapa, ini sudah ada Kristen di atas sini. Biarkan mereka bicara dan belajar tentang agama dulu. Kalian naik ke sini, kondisinya kita sudah buka Komal diskusi, kecuali pas nyapa-nyapa, nggak ada teman-teman Kristen. Kenapa sih sulit untuk mendengarkan? Kan ada Bang Zuma, ada Bang Handi, ada Pak Desugi, ada saya di sini. Terus mau ngapain? Antum di sini mau ngapain? Ya. Nah, yang Muslim, kalau kalian memang memiliki ilmu, wawasannya luas, buka Komal sendiri. Sebarkan apa yang kalian ingin sampaikan. Karena Komal ini untuk dialektika lintas iman, diskusi lintas agama, ya.
Silakan, Andrian, tunjukkan bukti-bukti siapa orang Kristen yang tidak kami beri tempat bicara di sini. Naikkan mereka, biar kami kasih tempat bicara, biar kami perbaiki. Silakan Andrian, kalau tidak ada jangan memfitnah. Ya, Bang Yair Kristen atau Muslim, Bang? Katolik. Wah, mantap. Lanjut. Gitu dong, supaya terjadi dialog. Trending. Kristen juga Kristen. Lanjut, 3 orang Kristen. Boleh bertanya, Umi? Silakan, brother. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Saya tidak bisa jawab, nanti banyak yang akan menjawab. Ada Pak Disugi, ada Bang Hadi, ada Bang Zuma. Silakan. Apakah boleh seorang Islam mengucapkan Selamat Natal kepada agama Katolik atau Kristen? Oke, mantap pertanyaan ini. Ini sudah menjadi polemik tahun ke tahun kalau pas Natal ya. Saya mengikuti jumhur ulama, saya mengikuti ulama yang mengharamkan. Karena bagi kami umat Islam itu tidak boleh berdusta terang-terangan dan sengaja hanya untuk menyenangkan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Dan lagi pula tidak ada substansi atau tidak ada keurgensian kami untuk mengucapkan Selamat Natal. Sedangkan mengucapkan Selamat Natal artinya adalah menyatakan ada Tuhan yang dilahirkan. Sementara kami menafikan Tuhan dilahirkan. Jangankan Tuhan dilahirkan, ada Tuhan selain Allah saja kami nafikan, apalagi Tuhan dilahirkan. Dengan mengatakan Selamat Natal, kami membenarkan ada Tuhan yang dilahirkan. Maka itu bentuk kesyirikan. Maka dosa yang tidak diampuni oleh Allah salah satunya adalah syirik. Nah, kenapa begitu? Bagi kami, iman itu artinya ikrar bilisan, tasdik biqalbu, amala bil arkan. Kami ucapkan dengan lisan. Kalau kami berbicara tapi tidak sesuai dengan hati nurani, munafik. Saya ucapkan Selamat Natal tapi saya tidak percaya dengan Natal, munafik. Maka kalau kami ucapkan dengan lisan, itu berbahaya bagi akidah kami. Kenapa? Cukup dengan kalimat syahadat saja orang bisa berpindah keyakinan. Cukup dengan kalimat talak saja orang bisa bercerai suami istri. Maka bagi kami penting sekali ucapan-ucapan ini harus benar keluarnya. Itu ajaran agama Islam. Jadi saya mengikuti jumhur ulama yang mengatakan haram mengucapkan Selamat Natal, kecuali ada urgensinya. Contoh saya presiden misalkannya, untuk menghargai umat beragama lain supaya tidak terjadi framingan buruk kepada presiden. Bisa jadi mungkin itu dibolehkan. Urgensinya ada. Bahkan makan babi aja kalau ada urgensinya boleh. Yang mutlak haram saja. Tapi masalahnya tidak ada kepentingan bagi kami dan urgensi untuk mengucapkan Selamat Natal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang menambahkan. Terima kasih Umi. Tapi mohon maaf ya, saya dari keluarga adik saya itu Islam, dia masuk Islam. Karena dia mengikuti, adik saya perempuan, karena dia mengikuti suaminya. Suaminya Islam, akhirnya dia dari Katolik pindah ke Islam. Oke. Nah, sedangkan di hari Natal, tanggal 25 Desember, seorang anak mengucapkan Selamat Natal, mengucapkan Selamat Natal aja kepada bapak sama ibu. Kalau tidak mengucapkan Natal kan rasanya gimana? Sebentar. Saya selesaikan dulu ya Umi ya. Silakan. Sedangkan dari kami itu tidak pernah loh, mohon maaf ya, waktu maghrib bahkan kami setiap hari mendengarkan azan dengan toa. Saya tidak mempermasalahkan, kami tidak mempermasalahkan. Tetapi kenapa adik saya mengucapkan Selamat Natal kepada orang tuanya hanya setahun sekali saja? Kenapa tidak? Iya, saya paham. Boleh saya jawab langsung nggak? Saya sudah tahu poinnya. Boleh saya jawab langsung? Ibu. Andrian turun aja ya kalau tidak ada bermanfaat di Komal ini ya. Ya mohon maaf ya Umi ya, saya di sini tidak akan membedakan bermacam-macam. Saya hanya ingin belajar. Saya ingin bertoleransi. Ya langsung Bang, langsung jelas. Gini Bang, curhat dengan bertanya itu beda. Anda saya dengarkan bertanya plus curhat. Saya membedakan kedua hal itu. Anda kan bertanya, kenapa umat Islam dilarang mengucapkan Selamat Natal? Saya pikir jawaban saya sudah cukup komplit. Bahkan dalilnya pun sudah ada. Kalau Anda mau ijma para ulama nanti saya tunjukkan. Nah, sekarang saya keluar dari konteks keagamaan. Saya tanya kepada Anda Bang YR, kalau adik Anda tidak mengucapkan Selamat Natal, apakah Natal berhenti? Maaf, saya silent. Oke, buka saja. Kita TikTok aja. Seandainya adik Anda tidak mengucapkan Selamat Natal, apakah itu menciderai hari Natal yang kalian jalankan, berubah menjadi duka? Ibu Anda menjadi tidak jadi Natal, menangis terseduh-seduh, sakit? Tidak.
Bang, kalau tidak ada urgensi, tidak ada mudarat, kenapa harus menuntut orang lain untuk mengikuti sudut pandang kalian? Perkara akidah kami tidak toleransi, Bang. Karena ini bentuk kepatuhan kami kepada Allah. Kami tidak mau berkhianat kepada Allah kami. Bahkan jangankan dengan perbuatan, dengan lisan pun tidak boleh. Karena itu namanya munafik. Ketika adik Anda mengucapkan selamat Natal, dia telah munafik. Kenapa? Dia tidak percaya Natal, tapi dia ucapkan selamat kepada kalian. Kata-katanya bisa diganti kok untuk menyenangkan keluarga kalian. Ya, selamat menyembah kepada Tuhan atau apapun lah yang tidak menjadi asbab dia menjadi cedera imannya. Kalau Anda betul-betul orangnya bertoleransi, Anda katakan tadi, justru Anda nggak perlu marah ketika dia nggak mau ucapkan Natal. Tapi ketika kalian menuntut dia harus ucapkan Natal, kalian tersinggung, kalian yang tidak toleransi. Nah ini dia. Jadi terbalik. Justru kalau memang Anda mengatakan ajaran Kristen toleransi, Anda tidak bermasalah dengan dia yang tidak mengucapkan Natal. Kenapa? Ketika dia tidak ucapkan Natal, Natal kalian tidak berubah. Itu dia. Justru kebalikan. Nah, jadi kita menguji di sini mana yang toleransi, mana yang tidak. Begitu abangku. Ya, kalau Anda mengatakan, oh dalam agama kami mendengar suara azan. Pertanyaan saya, apakah suara azan itu disuruhkan untuk kalian? Kalian disuruh sholat? No. Itu azan untuk umat Islam. Oh, saya terganggu Undi. Sampaikan kepada RT RW kalian, tolong kecilkan toanya. Itu wilayah masing-masing punya kapasitas. Saya tidak tahu sebesar apa speaker yang diadakan di situ. Nggak ada urusannya dengan kami. Itu urusan lingkungan masing-masing. Nah, justru dengan begitu menunjukkan lagi kalian tidak toleransi. Sementara ketika kita Waisak, kita duduk di Bali, kita tidak mengikuti apa orang-orang Bali katakan ketika Waisak. Tidak nonton TV, matikan lampu. Bentuk umat Islam toleransi. Ada umat Islam komplain. Jadi justru komplain ketika umat Islam tak ucapkan Natal bentuk tidak toleransi Anda. Tapi kecuali Anda komplain. Ya mudah-mudahan Anda tidak komplain gitu loh. Karena itu adalah hak berkeyakinan orang lain. Akidah orang lain tidak mau dibohongi. Mereka tidak mau membohongi dirinya. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan hatinya. Nyepi. Begitu brotherku ya. Silakan ditanggapi. Iya. Terima kasih. Saya sempat gini. Waktu Natal tahun kemarin, saya kan ini posisi saya di luar negeri. Adik saya bilang, loh, saya bilang ke adik saya, kenapa nggak ngucapin selamat Natal? Ya, nanti Mas tahu sendirilah. Gitu. Maaf ya, saya nggak bisa. Gitu. Oh, ya udah, saya bilang gitu aja. Tetapi saya di sini nggak mempermasalahkan dia mau mengucapkan atau tidak. Cuma, loh, kenapa sampai detik ini saya itu masih, maaf ya Uni ya, saya setiap kadang saya ngikuti di Google atau di YouTube itu bermacam-macam. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Saya itu jadi... Kan saya sudah jawab, brother. Iya. Perlukah saya ulangi menjawabnya? Urgensinya jelas. Silakan Pak D. Pak D jawab. Jadi gini Bang ya, kalau Anda menengok di dalam Bible Anda sendiri Bang, jangankan mengucapkan Natal, nerima tamu beda agama saja dilarang di dalam Bible. Anda buka di dalam 2 Yohanes 1, 10, 11. Bukalah. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Nah ini coba Anda pakai ini. Kalau orang Kristen saja mengucapkan salam, menerima tamu, beda agama dilarang di dalam kitab mereka, mengapa mereka menuntut orang lain harus mengucapkan selamat kepada mereka? Gitu loh Bang, cara pikirnya Bang. Maaf. Saya boleh berbicara nggak di sini? Boleh. Nah, silakan, Anda diizinkan kok. Saya dari awal sudah menggarisbawahi. Saya keluarga Katolik, bukan Kristen. Jadi kalau Katolik itu menggunakan kitab sucinya itu Injil, bukan Bible. Tolong digarisbawahi antara Kristen. Itu Bang, 2 Yohanes itu kitabmu bukan Bang? Oke. Itu perjanjian lama Mas. No, itu perjanjian baru.
Ngawur. Gini. Nggak mama. Kita nggak mau mempermalukan Anda. Yohanes itu perjanjian baru, Bang. Jangan kau bilang perjanjian lama, atuh. Kami nggak mau mempermalukan Anda sebenarnya, Gimana Bang. sih? Lah ini. Lagi pula Injil itu Beragama aja bahasa nggak ngerti kitabnya, gimana mau dialog ya? Ya, lagian Injil itu bahasa Al-Quran, Bang. Bible itu bahasa Yunani. Anda itu Kristen, bahasa aslinya bahasa Yunani, Bangku. Izin, Bang Firman ini Kristen atau Muslim, Bang Firman? Nah, saya di sini memang kurang begitu memahami tentang agama. Jadi kita kan kasih informasi ya, Bang. Saya hanya kita kasih ingin ilmu, Pak D ngasih ilmu. Masukan, ada info. Kita saling sharing. Selebihnya itu saya sama sekali tidak ada maksud untuk gimana ya. Tapi setidaknya saya mengetahui. Terima kasih, saya sudah boleh berkunjung di room ini, boleh naik. Ya, mohon maaf kalau apa yang disampaikan Pak Desugi tadi itu sedikit membuat Anda kaget dan shock. Karena gini, Bang, kami pembaca Bible. Pak D ini namanya Bible berjalan. Saya juga mengkaji Bible Anda. Jadi, kenapa kami begitu? Karena kami tidak mau dibodoh-bodohi. Kami tidak mau disimpangkan dan disesatkan. Jadi kalau Anda bertanya terkait agama Islam, izinkan kami menjawab. Masalahnya kami juga menguasai isi kitab suci Anda. Jadi kalau kita bicara agama, gunakan parameter kitab suci, bukan gunakan perasaan. Karena kebenaran tidak mengenal perasaan, Abangku. Oke. Terima kasih Uni, host dan para semuanya. Sudah paham tapi maksudnya kenapa kami umat Islam adik Anda tidak boleh mengucapkannya. Justru Anda toleransi itu artinya ini. Sedikit saya kasih sedikit lagi sebelum Anda mungkin turun supaya Anda lebih mantap supaya membiarkan adik Anda dengan keputusannya. Toleransi itu dari kata tolerir. Tolerir itu artinya membiarkan. Membiarkan. Nah, ini beda nih. Tolong jangan samakan nih. Saya tidak mencintai Anda bukan berarti saya membenci Anda. Paham nggak? Paham ya? Tidak mencintai orang Kristen bukan berarti membenci orang Kristen. Kalau ditanya kami menghargai kalian nggak? Saya nggak perlu menghargai kalian. Tapi saya membiarkan kalian. Tidak menghargai kalian bukan berarti membenci kalian. Tolong pahami diksi itu. Artinya kami berada di tengah, di jalan yang lurus. Kami berada di jalan yang lurus. Tidak mau disimpangkan ke kanan, tidak mau disimpangkan ke kiri. Kami mau lurus. Lurus itu artinya apa? Kami biarkan kalian dengan dalil apa? Lakum dinukum waliyadin. Kami sampaikan ajaran kami dengan dalilnya apa? Batasannya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kami jalankan keyakinan kami tanpa mau mencampuri bagaimana cara kalian beribadat. Kami tidak perlu ikut. Ketika kami tidak mencintai kalian, bukan berarti kami membenci. Masa semua orang harus menghargai kalian? Maka semua orang harus mencintai kalian? Itu kalian yang namanya tidak. Masa dipaksa? Kamu harus menghargai Natal saya loh. Kamu harus titipkan Natal. Nggak bisa dong. Oh, berarti kami yang dipaksa. Begitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan Trendy dan Firman. Ada Bang Zuma sudah berada di sini. Buat teman-teman yang mau menyapa Bang Zuma pun percuma. Bang Zuma menjauh dari perangkat ya. Jadi kalau ada yang keberatan dengan saya yang mengatakan kenapa Muslim nggak boleh naik, kita punya aturan. Ketika aturan sudah ada di Komal ini, tolong jangan umat Islam sendiri yang melanggar ya. Jadi kalian yang kecewa dengan saya tidak masalah. Saya tidak hadir di sini untuk membuat kalian puas semuanya ya. Karena kami di sini untuk diskusi lintas agama. Oke, Trendy, silakan. Islam atau non-Islam? Non-Islam. Oke, Anda boleh bertanya, Anda boleh menjelaskan, silakan. Boleh tanya Al-Quran, Rifa? Silakan. Ya, Anda yang jelasin ya, karena ini kan kitab Anda. Tolong dibuka Maryam 83. Maryam 83. Trendy di mute dulu. Trendy di mute dulu. Yang ngomong nih Firman atau si Trendy? Yang ngomong tadi siapa? Fandi? Saya Trendy. Oh, kamu Trendy. Di ini dulu, di mute dulu. Jangan sambil buka YouTube, nanti kedengaran suara di dalam. Maryam berapa? 83. Maryam 83. Penulis banget di situ. Ngomong di mute dulu. Fandi, si pejantan diturunkan aja. Ciani diturunkan aja, nggak ada guna.
bentar Pak D, monitor Pak D. Ini laptop aku bermasalah Pak D, bentar Pak D. Pak D. Pak D Sugi. Pak D. Bang Andi, bentar Trendy ya, bentar. Ya, halo nih, halo. Saya bacakan ya. Iya, Pak D, ini punya aku bermasalah. Di situ dikatakan alam taro ana arsalna syaitoni ana arsalna sayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Silakan Uni. Ya, apa pertanyaannya di situ? Saya mau tanya, kami ini siapa ya? Kami adalah merujuk kepada Allah dan kekuasaannya. Oh, menuju pada Allah ya. Ini kami mengirim setan-setan gitu ya. Ya, Allah mengutus nabi, mengutus setan kepada mereka-mereka yang fasik. Dalam surah Al-Baqarah ya, Allah tidak akan membuat sesat seseorang kecuali orang itu fasik. Maka orang fasik memang akan diutus setan untuk bersama mereka. Sebagaimana roh dusta diutus oleh Tuhan Bani Israel di dalam mulut para nabinya. Tuhan Bani Israel dan Tuhannya umat Islam sama-sama mengutus setan untuk menyesatkan manusia yang memang kalau di Islam orang-orang fasik, kalau di Kristen justru para nabi yang disesatkan. Oke, kita baca dalilnya. Ya, saya akan bahas tentang diksi ini ya. 1 Samuel 16 ya. Ya, banyak ayatnya. Oke, kita akan buka dalam ini ya. Pertama kita akan baca dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayakuluna madza arada Allahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Inilah Allah. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Tidak ada orang yang disesatkan oleh Allah kecuali orang itu fasik. Siapa mereka yang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yusiduna fil ard. Siapa mereka? Mereka yang membatalkan apa yang telah diberikan persaksian kepada Allah, tidak meneguhkan apa yang telah diteguhkan seperti Bani Israel. Ya. Pak D itu double Pak D. Double. Oke. Nah, kalau kita lihat ya dalam surah Al-Baqarah, saya buka sebentar. Saya bukakan ini agak sedikit ngelag. Handphone gua agak sedikit bermasalah. Ya. Dalam surah Al-Baqarah saya tegaskan sekali lagi, inilah Tuhannya umat Islam. Ya, berbanding terbalik dengan Tuhannya umat Kristen yang ada dalam perjanjian lama menyesatkan para nabi tanpa alasan, bahkan dari kecil sudah disesatkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir dan lagi fasik, karena Allah tegaskan. Saya tegaskan, siapa mereka yang difasikkan oleh Allah, yang diizinkan fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Siapa dia? Mereka yang ketika Tuhannya Abraham membuat perjanjian kekal, yaitu hukum sunat, dan mereka akhirnya melanggar hukum sunat. Siapa mereka? Kristen. Mereka tidak bersunat. Kemudian mereka yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Siapa mereka? Mereka yang membuat gap-gap di agama Islam. Mereka mengaku Syiah, mengaku Wahabi, Khawarij. Kalau mereka memutus diri mereka dari silaturahim, maka Allah izinkan mereka sesat. Tentu kalau mereka diizinkan sesat, yang diutus menyesatkan adalah iblis. Nah, kemudian mereka siapa lagi? Mereka selanjutnya dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi bukan hanya perkara kerusakan harfiah, tetapi juga kerusakan akidah. Orang-orang yang sok-sok membahas filsafat, tidak mengerti esensi Al-Quran, lalu menyelewengkan maknanya, orang ini akan menjadi sesat lagi menyesatkan. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengizinkan sesat orang yang fasik karena memilih fasik, tapi Tuhan yang menyelamatkan orang-orang benar. Bukan Tuhan yang mengizinkan nabi-nabi sesat tanpa alasan, bahkan mengizinkan orang sesat sejak dalam kandungan, bahkan memberikan dosa kepada bayi-bayi yang baru lahir tak bersalah dan tak bercacat. Inilah Al-Quran. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat lagi dalam Al-Quran, lanjut dalam surah
Nah, dalam surah Al-Lail ayat ke-9 sampai ke-11, ya, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Siapa mereka ini? Orang yang memilih fasik, orang yang memilih ingkar kepada Allah. Maka Allah, di-mute dulu. Maka Allah mudahkan orang ini untuk membeli nerakanya. Karena memang orang sesat itu membeli neraka dengan mengorbankan dunianya. Dalam surah Al-Lail ayat selanjutnya, Allah juga ilhamkan kepada manusia jalan ketakwaan dan kejahatan. Jadi tinggal kalian pilih. Mau pilih sesat, mau pilih baik atau benar. Silahkan dipilih. Allah membantu kalian yang menolak Allah supaya menjadi lebih fasik dan berkumpul dengan orang-orang musyrik kafir di neraka jahanam. Tuh ya. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Asy-Syams ayat ke-91 ayat ke-8, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan untuk kalian yang memilih. Kemudian Al-Balad ayat ke-10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan